Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan, secara khusus Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat GPD Beneheser, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan lagi kepada kita untuk merayakan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Meskipun kita merayakannya bersama dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing, tapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati penyembahan kita, sehingga penyembahan kita menjadi penyembahan yang memuliakan Tuhan. Karena itu saat ini kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang merupakan pembacaan bersama secara sinodal Gereja Protestan Indonesia Donggala, terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Allah Tritunggal, Allah Pencipta, Penyelamat di dalam Yesus Kristus yang sudah mati tapi bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kami dan yang senantiasa menyertai lewat kuat kuasa Roh Kudus. Dalam menghayati kembali makna kematian Tuhan Yesus, mati untuk keselamatan kami rindu firman-Mu menjadi bahagian kami. Firman Tuhan sudah terbuka di hadapan kami, bukalah juga mata hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, agar sungguh-sungguh firman-Mu dapat menjadi suluh pedoman bagi kami memaknai kehidupan sehari-hari secara khusus dalam menghayati kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah persekutuan kami. Kami semua sedia untuk memahami kehendak-Mu bagi kami. Amin. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu
karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap saat. Shalom. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan, kita dihimbau, diajak, diperintahkan untuk melakukan social distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan masih mengizinkan kita untuk tetap dengan semangat dan sukacita memaknai perayaan-perayaan hari besar umat Kristiani. Antara lain yang sementara kita rayakan pada hari ini, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang mendasari perenungan kita pada saat ini, kematian Kristus adalah kemenangan kita. Kematian Tuhan Yesus bukanlah akhir dari karya Yesus. Kematian Tuhan Yesus juga bukanlah merupakan kegagalan. Bukan berarti Yesus gagal melaksanakan, menjalankan tugas panggilannya. Tetapi justru sebaliknya, kematian Tuhan Yesus melalui salib yang dipandang sebagai hukuman yang mengerikan, tetapi justru melalui salib itulah kasih Allah diwujud nyatakan kepada dunia, kepada manusia, kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam penghayatan Jumat Agung merayakan kematian Tuhan Yesus saat ini, kita juga sekaligus diperhadapkan dengan realita yang menakutkan dari sisi yang lain tentang suatu kematian. Karena bagi kebanyakan orang, realita kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Kematian dengan gejala-gejala yang menyertai ketika orang sudah divonis sakit terminal, ya. Atau ketika orang melihat seseorang sudah sakit payah, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, pergi berobat ke dokter yang satu dengan dokter yang lain dan tidak sembuh-sembuh. Orang lalu mengatakan, wah sedikit lagi dia akan menjemput kematian. Atau ketika orang sudah tua, orang akan mengatakan, ya sudah dekat-dekat kuburan, sudah dekat-dekat pada kematiannya. Sehingga banyak orang, termasuk kita juga orang Kristen, orang-orang percaya, berupaya untuk menghindari kematian tersebut. Banyak upaya-upaya yang dilakukan
untuk menghindari kematian. Misalnya, kita berupaya untuk menjaga kesehatan, kita berupaya untuk menjaga kebersihan supaya sehat. Kita juga berupaya mengkonsumsi suplemen, obat-obatan, vitamin-vitamin untuk supaya kita bisa mengatasi kehidupan yang mendekati kematian. Namun realitanya, sekeras apapun kita berupaya untuk menghentikan kematian menjemput kita, tidak ada seorang pun yang mampu. Sebab kematian itu adalah realita. Setiap orang pasti akan mati. Hanya waktunya saja yang tidak sama, yang berbeda. Dan juga hanya sebab-sebab kematian juga yang membedakan kita. Ataupun hanya cara matinya yang membedakan kita. Ada orang yang mati oleh karena musibah, oleh karena sakit penyakit. Ada yang mati mengenaskan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dan ada yang mati seperti Kristus mati di salib, melewati jalan penderitaan via dolorosa sampai kemudian dipakukan di kayu salib. Tetapi kematian Tuhan Yesus bukanlah kegagalan. Kematian Tuhan Yesus justru adalah kematian yang memberikan kemenangan kepada manusia yang percaya kepadanya. Kematian Tuhan Yesus memiliki tujuan yang indah, memiliki tujuan yang mulia. Karena Yesus mati untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati untuk saya dan saudara-saudara. Yesus mengorbankan hidupnya dengan terpaku di kayu salib supaya kita memiliki jalan menuju kepada Bapa. Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kematian Yesus membuka jalan bagi setiap orang yang percaya untuk bersama dengannya di dalam kerajaannya, untuk dikuduskan bersama di dalam kerajaannya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kematian Tuhan Yesus sungguh-sungguh bermakna dan tidak sia-sia. Mengapa? Teks pembacaan Alkitab kita pada saat ini mengatakan bahwa Yesus itu tahu bahwa Dia akan mati. Yesus tahu bahwa Dia akan melewati jalan penderitaan atau via dolorosa. Yesus tahu. Yohanes pasal 13 ayat yang pertama, Yesus tahu bahwa Dia akan mati. Dan karena itu Dia mengajak murid-muridnya untuk melihat kasih-Nya lewat Dia membasuh kaki para murid-muridnya tersebut. Yesus tahu juga
bahwa dia akan melewati jalan penderitaan menuju salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 18 ayat 4, Yesus mengatakan, waktunya telah tiba. Bahkan dalam teks pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga memperlihatkan hal tersebut. Ayatnya yang ke-28 mengatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kematiannya akan digantikan dengan sukacita. Karena itu ketika dia akan mati, dia mengatakan di dalam teks pembacaan Alkitab kita, sesudah dia mengatakan, aku haus, lalu diberikan Yesus minum anggur asam. Lalu dia berkata, ayat 30, sudah selesai. Ungkapan kegembiraan. Dia mengatakan sudah selesai. Yesus mati. Kematian yang memberikan kemenangan. Sudah selesai. Artinya kepahitan dari kejahatan dan tindakan permusuhan para penganiayanya telah selesai. Sudah selesai. Yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan sukacita. Artinya rancangan dan perintah Bapanya mengenai penderitaannya kini telah tergenapi. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makanan Yesus, makanan dan minumannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus sudah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yesus menjalankan panggilannya dengan setia sampai akhir. Kematiannya bukan kegagalan, tapi justru adalah kemenangan, sukacita. Ketika Yesus disalib berkata, sudah selesai. Artinya dosa dunia sudah dibayar lunas sekali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus mati. Hari yang ketiga dia bangkit dan memberikan hidup yang kekal, hidup baru bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lihatlah pada salib Yesus. Dia yang tidak berdosa tergantung di sana untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Dia setia, taat sampai mati di kayu salib, supaya kita yang pantas mati binasa selama-lamanya di neraka diselamatkan olehnya. Mari
mari saya dan saudara-saudari yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita menjalankan misi visi Yesus setia sampai akhir, apapun resiko yang diperhadapkan kepada kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman para martir, mereka yang mati syahid karena kesetiaan kepada Kristus. Salah satunya uskup dari Smyrna, Polikarpus, yang rela dibakar hidup-hidup ketika dia diminta untuk menyangkal Yesus. Dia tidak mau menyangkal Yesus. Dia rela dibakar hidup-hidup. Dan ketika dia mau dibakar di sebuah gelanggang oleh perintah gubernur, ketika dia tidak mau menyembah kaisar, dia dibakar dengan hidup-hidup. Tapi suatu mujizat terjadi ketika api membakar Polikarpus. Api yang membakar Polikarpus seperti scuba Polikarpus di dalamnya. Aroma keharuman, wajah kemuliaan dinampakkan, dan aroma keharumannya tercium oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Beliau rela mati syahid dengan taat dan setia seperti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Allah akan memberikan mahkota kehidupan. Setialah sampai mati. Jangan takut dan khawatir dengan segala kesusahan-kesusahan yang sementara atau kesenangan-kesenangan yang sementara. Tapi mari kita takut kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Tapi kita bersyukur karena Kristus sudah menyelamatkan jiwa kita. Hidup kita sudah diselamatkan oleh Kristus secara rohani. Sekalipun kita semua juga diperhadapkan kepada kematian jasmani. Hidup jasmani sementara akan kembali ke asalnya, debu tanah. Tapi ada satu yang berharga, yaitu spiritual. Kehidupan rohani kita sudah dijamin oleh kematian, kebangkitan Kristus. Berbahagialah kita yang mempercayai dan setia mewujud nyatakan itu dalam hidup kita sehari-hari. Pujilah Tuhan.